Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah percintaan yang dirindukan surga antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Mempelai wanita, namanya adalah Fatimah binti Muhammad SAW, atau lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra, yang berarti Fatimah yang selalu berseri. Ia merupakan putri bungsu Nabi Muhammad SAW dari perkawinannya dengan istri pertamanya Sayyidah Khadijah. Ia adalah putri yang mirip dengan ayahnya. Bahkan Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah SAW selain Fatimah." Rasulullah SAW sangat menyayangi Fatimah. Setelah Rasulullah SAW bepergian, ia terlebih dahulu menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Dan jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berdiri lalu menciumnya dan menyambut dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah SAW datang mengunjunginya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah SAW, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya. Beliau, Fatimah Az-Zahra, memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang karena ia tidak pernah melihat atau dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW sering sekali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW pernah berkata, "Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia." Mempelai pria, namanya Ali bin Abi Thalib. Ia lahir sekitar 13 Rajab 23 Prahijrah dan wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Ia adalah salah satu seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Sosok Sayyidina Ali adalah laki-laki sebenarnya. Sifat baiknya melebihi matahari waktu duha, menyibak semua masalah. Istananya hanya gubuk tua, dan pedang berkilau adalah harta kekayaannya. Sayyidina Ali juga menjadi satu-satunya khalifah yang sekaligus juga imam. Sayyidina Ali sendiri merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Azad, di mana Azad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Nabi Muhammad SAW sangat bahagia akan kelahiran Ali bin Abi Thalib karena beliau tidak punya anak laki-laki. Keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW bersama istri beliau Sayyidah Khadijah untuk mengasuh Sayyidina Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga dari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali senantiasa selalu menjaga pandangannya untuk tidak melihat hal-hal buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Bahkan pernah suatu kali saat ia melakukan pertempuran, ia melihat pakaian musuh terbuka bagian bawah, terkena sobekan pedang beliau. Maka Sayyidina Ali enggan meneruskan pertempurannya hingga musuhnya lebih dulu memperbaiki pakaiannya. Dalam kisah lain, dengan susah payah
seorang pengemis datang memasuki Masjid Nabawi di Madinah untuk meminta sesuatu. Sayang, ia hanya melihat orang-orang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Rasa lapar yang kuat mendorongnya untuk meminta-minta kepada orang-orang yang sedang sholat itu. Namun tidak satupun menghiraukan dan tetap khusyuk dalam sholatnya. Di ambang keputusasaannya, pengemis itu mencoba menghampiri seseorang yang khusyuk melakukan ruku. Kepadanya ia meminta belas kasihan. Ternyata kali ini ia berhasil. Masih dalam keadaan ruku, orang itu memberikan cincin besinya kepada pengemis itu. Tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW memasuki masjid. Melihat pengemis itu, lalu mendekatinya dan bertanya, "Adakah orang yang telah memberimu sedekah?" "Iya, alhamdulillah," jawab pengemis itu. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah dia?" "Orang yang sedang berdiri itu," kata si pengemis sambil menunjuk jari tangannya. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Dalam keadaan apa ia memberimu sedekah?" "Sedang ruku," jawab si pengemis. Rasulullah SAW memberitahu, ia adalah Ali bin Abi Thalib. Si pengemis itu lalu mengumandangkan takbir dan membacakan ayat. "Dan barang siapa yang mengambil Allah Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah Ta'ala itulah yang pasti menang." Surat Al-Maidah ayat 56. Inilah kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta Ali dan Fatimah adalah salah satu kisah yang penuh romantika dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Sayyidah Fatimah adalah teman karib Sayyidina Ali sejak kecil. Putri tersayang Rasulullah SAW. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW yang mempesona. Baik kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya, parasnya, maupun kecerdasannya sungguh mempesonanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak Fatimah masih kanak-kanak sudah memperhatikan sifat dan tingkah lakunya. Yaitu pada suatu hari ketika ayahnya Rasulullah SAW pulang dengan luka memercik darah dan kepalanya yang dilumuri isi perut unta. Ia bersihkan dengan hati-hati. Ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca. Ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Rasulullah SAW, sang ayah yang terpercaya, tidak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis cilik itu, Sayyidah Fatimah, pun bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya kepada sang Nabi, tiba-tiba dicekam diam. Sayyidah Fatimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti, tidak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tak tahu apakah rasa itu, selalu memperhatikan sifat dan tingkah laku Fatimah disebut cinta. Akan tetapi ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan bahwa Sayyidah Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang Nabi Muhammad SAW. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tidak diragukan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengujiku rupanya, begitu batin Ali bin Abi Thalib. Ia merasa diuji karena merasa
Apalah dia dibanding dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Kedudukan di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama. Mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat dari Nabi Muhammad SAW seperti Ali bin Abi Thalib. Namun keimanan dan pembelaannya pada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya tidak tertandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menjadi kawan perjalanan dalam hijrah. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar Asy-Syiddiq berdakwah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab. Sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, semasa kanak-kanak kurang pergaulan. Lihatlah berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Bilal, Habab, keluarga Yasir, dan Abdullah bin Mas'ud. Siapa budak yang dibebaskan Ali bin Abi Thalib? Dari sisi finansial, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu sang saudagar, insya Allah lebih bisa membahagiakan Fatimah. Ali bin Abi Thalib hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta, gumam Ali bin Abi Thalib. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah Ta'ala menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu ditolak, dan Ali bin Abi Thalib terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri menyambut Fatimah. Akan tetapi, ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq mundur, datanglah melamar Fatimah seorang laki-laki yang gagah dan perkasa. Seorang laki-laki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat setan berlari takut dan musuh-musuh Allah tertekuk lutut, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan itu, juga datang melamar Fatimah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah radhiyallahu anhu yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin? Dan lebih dari itu, Ali bin Abi Thalib mendengar sendiri betapa seringnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah SAW, di sisi ayah Fatimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dengan bagaimana Umar bin Khattab melakukannya. Ali bin Abi Thalib menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tidak menemukan Rasulullah SAW. Maka ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy," katanya,
Hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, dan ibunya berkabung tanpa henti, silahkan hadang Umar di balik bukit ini. Umar bin Khattab adalah lelaki pemberani, sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, sekali lagi sadar. Bila dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, ia adalah pemuda yang belum siap menikah, apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW. Tidak, Umar bin Khattab jauh lebih layak, dan Ali bin Abi Thalib pun ridho. Sekali lagi, cinta tak pernah meminta untuk menanti, tapi mengambil kesempatan atau mempersilahkannya, dan cinta itu membutuhkan keberanian atau pengorbanan. Maka Ali bin Abi Thalib pun bingung ketika mendengar kabar lamaran Umar bin Khattab juga ditolak. Ingin menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Rasulullah? Yang seperti Utsman bin Affan, sang miliarder yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah? Yang seperti Abul As bin Rabi, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah? Dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri Ali bin Abi Thalib. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi Muhammad SAW ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad bin Mu'adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? Mengapa bukan engkau yang mencoba, kawan? Kalimat teman-teman Ansornya untuk membangunkan lamunannya. Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu Rasulullah. Aku, tanyanya tidak yakin. Ya, engkau, wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa kuandalkan? Kami di belakangmu, kawan, semoga Allah menolongmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menghadap Rasulullah SAW. Maka dengan memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya menikahi Fatimah. Ia menikahi dengan sadar secara ekonomi tidak ada yang menjanjikan pada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. Engkau pemuda sejati, wahai Ali. Begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihannya. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Lamarannya pun terjawab, ahlan wa sahlan. Kata itu meluncur tenang bersama senyum Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib pun bingung, apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang. Tapi ia siap ditolak, itu resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tidak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Itu menyakitkan. Bagaimana jawab Nabi, kawan? Bagaimana lamaranmu? Entahlah. Apa maksudmu? Menurut kalian apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban? Dasar tolol, kata mereka. Maaf kawan, maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan 2.
ahlan saja sudah berarti iya, sahlan juga, dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan kawan, dua-duanya berarti iya. Dan Ali bin Abi Thalib pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya, dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kepada kawan-kawannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkeras agar ia membayar cicilannya, itu hutang. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Fatimah, dengan keberanian untuk menikah sekarang, bukan janji-janji dan nanti-nanti. Ali bin Abi Thalib adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, la fatan ila aliyan. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang, jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini, cinta tidak pernah meminta untuk menanti. Seperti Ali bin Abi Thalib, ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, dan yang kedua adalah keberanian. Ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang Nabi, Fatimah. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali jatuh cinta pada seorang pemuda." Ali bin Abi Thalib terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau mau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Ya, karena pemuda itu adalah dirimu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 fiddah, dan Ali ridho menerima mahar tersebut." Selanjutnya Rasulullah SAW mendoakan keduanya, "Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan kalian dari dua kebajikan yang banyak." Kitab Ar-Riyad An-Nadhr 2-183 bab 4. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.